Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kesantunan berbahasa dalam praktik berkomunikasi dalam studi hubungan internasional. Yang beranggotakan Inya Guru Halatua Muri dengan NIM 372, Izul Rifki dengan NIM 364, Dewi Savitri dengan NIM 399, dan Retno Dwi Atmojo dengan NIM 408. Kesantunan berbahasa merupakan penglihatan kesadaran penutur akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kesantunan berbahasa dilihat dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Jadi, ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya dengan cara mematuhi prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat saat kita memakai bahasa itu. Prinsip kesantunan berbahasa menurut Lakoff tahun 1972 ada 3 kaidah agar tuturan dianggap santun. Yang pertama adalah formalitas. Jangan memaksa atau jangan angkuh agar pembicara dapat merasa nyaman. Selain itu, tuturan yang memaksa atau angkuh dianggap tidak santun. Kedua, ketak tegasan. Buatlah sedemikian rupa sehingga lawan tutur dapat menetapkan pilihan. 3. Persamaan. Bertindaklah seolah-olah Anda dan lawan tutur menjadi sama atau menganggapnya sebagai sahabat. Menurut Brown and Levinson, teori kesantunan berbahasa tentang nosi muka terdapat 2, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif, muka yang mengacu pada setiap orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya atau yang dimilikinya diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik dan patut dihargai. Muka negatif, muka yang mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar dihargai dengan membiarkannya bebas melakukan tindakan. Menurut Leach, terdapat 6 maksim dalam prinsip kesantunan berbahasa. Yang pertama, yaitu maksim kebijaksanaan. Mengurangi kerugian orang lain dan menambahi keuntungan orang lain. Contohnya, Ibu, ayo dimakan lontong sayurnya, Ibu masak banyak di dapur. Ayah, wah enak sekali. Yang kedua, yaitu maksim kedermawanan. Mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambahi pengorbanan diri sendiri. Contohnya, kakak, film Iron Man sudah tayang TV loh sekarang. Adik, sebentar ya kak, saya nyalakan TV-nya dulu. Yang ketiga, yaitu maksim penghargaan. Mengurangi cacian pada orang lain dan menambahi pujian pada orang lain. Contohnya, anak, Pak, aku tadi sudah bernyanyi di acara perpisahan. Bapak, oh ya, tadi Bapak sudah melihat dan mendengar suaramu dengan jelas. Suaramu bagus sekali dari sini. Yang keempat, yaitu maksim kesederhanaan, mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambahi cacian pada diri sendiri. Contohnya, Sekretaris A, Dik, nanti acaranya dibuka dengan tilawah Al-Quran dulu ya. Sekretaris B, waduh mbak, tapi suara saya jelek loh. Yang kelima, yaitu maksim pemufakatan, mengurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Contohnya, Inya, nanti malam kita makan bersama ya Zul. Ya Zul, boleh, saya tunggu di bambu resto ya. Yang terakhir, yaitu maksim simpati, mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Contohnya, Retno, Dewi, kakiku meninggal dunia tadi pagi. Dewi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku turut berduka cita Retno atas meninggalnya kakekmu. Penyebab ketidaksantunan. Ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain: 1. Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Kritik kepada lawan tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Dengan memberikan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat menyinggung perasaan lawan tutur sehingga dinilai tidak santun. Contohnya, pemerintah memang tidak becus mengelola uang. Mereka bisanya hanya mengkorupsi uang rakyat saja.
Tuturan ini jelas menyinggung perasaan lawan tutur. Kalimat di atas terasa tidak santun karena penutur menyatakan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan rasa emosi penutur. Kadangkala ketika bertutur, dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada lawan tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun. Contohnya, apa bukti kalau pendapat Anda benar? Jelas-jelas jawaban Anda tidak masuk akal. Tuturannya ini dilakukan secara emosional dan kemarahan. Pada tuturan tersebut, terkesan bahwa penutur tetap berpegang teguh pada pendapatnya dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Seringkali ketika bertutur, seorang penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan lawan tutur tidak percaya oleh pihak lain. Penutur ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah. Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun. Contohnya, silahkan kalau tidak percaya, semua akan terbukti kalau pendapat salah. Tuturan ini tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang benar, dia memproteksi kebenaran tuturannya. Kemudian menyatakan pendapat yang dikemukakan lawan tuturnya itu salah. Yang keempat, sengaja menuduh lawan tutur, menyatakan bahwa acap kali penutur menyampaikan tuduhan pada mitra tutur dalam tuturannya. Tuturannya menjadi tidak santun jika penutur kesan menyampaikan kecurigaannya terhadap mitra tutur. Contohnya, hasil penelitian ini sangat lengkap dan bagus. Apakah yakin tidak ada manipulasi data? Tuturan ini tidak santun karena penutur menuduh lawan tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap lawan tutur. Jadi apa yang dituturkan dan juga cara menuturkannya dirasakan tidak santun. Yang terakhir, sengaja memojokkan mitra tutur. Bukan bahwa ada kalanya pertuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak berdaya. Dengan ini tuturan bisa menjadikan lawan tutur tidak dapat melakukan pembelaan. Contohnya, katanya sekolah gratis, tetapi mengapa siswa masih diminta membayar iuran sekolah? Pada akhirnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Tuturan ini terkesan sangat keras karena terlihat keinginan untuk memojokkan lawan tutur. Tuturan seperti inilah dinilai tidak santun karena menunjukkan bahwa penutur berbicara kasar dengan nada marah dan rasa jengkel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dikirimkan pertanyaannya di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.